Pertanyaan selanjutnya, Shalom Pak Pendeta, saya mau tanya tentang kitab Wahyu, yaitu berapa lama pesta perkawinan anak domba dan apakah anak Tuhan yang mengalami masa antikristus masih bisa diselamatkan? Ya, terus terang saya tidak tahu berapa lama. Dan saya tidak tahu apakah ada bagian kitab suci yang menjelaskan hal itu atau tidak. Ya, saya belum pernah mempelajari hal itu. Tapi ada satu aliran dalam doktrin akhir zaman, eskatologi, itu yang disebut sebagai dispensasionalisme. Nah, kalau berdasarkan paham dispensasional ini, maka bisa dijawab berapa lama pesta perkawinan anak domba. Dan jawabannya adalah 7 tahun. Karena begini, paham ini percaya begini, bahwa sekarang kita hidup, ya kita makan, minum, tidur, bangun, kegiatan kita hari-hari, tapi bisa sekonyong-konyong terjadi rapture, pengangkatan. Tahu-tahu Tuhan Yesus ada di awan-awan. Begitu Tuhan Yesus ada di awan-awan, terjadilah pengangkatan. Maka orang-orang percaya akan terangkat, menyongsong Tuhan di angkasa. Semua terangkat. Setelah semua terangkat, lalu bersama-sama dengan Kristus, orang-orang percaya itu sudah ke surga. Sementara yang tidak terangkat, terus menjalani hidupnya di bumi. Nah, sementara orang percaya di atas, di surga, itu masuk pada pesta perkawinan anak domba. Dunia masih terus berjalan selama 7 tahun. Pada masa 7 tahun itulah muncullah masalah murtad besar, aniaya besar, Great Tribulation. Muncullah antikristus di sana. Ya, jadi kalau antikristus datang, jangan takut. Kita sudah terangkat. Ya kan? Sudah terangkat. Nah, setelah itu 7 tahun kemudian, Tuhan Yesus datang bersama-sama dengan saleh-salehnya. Jadi tadi orang percaya yang sudah terangkat itu, 7 tahun kemudian bersama-sama dengan Yesus datang kembali dan injakan kaki di bumi. Kalau yang pertama tadi Tuhan Yesus hanya di awan-awan. Orang percaya terangkat. Tapi kali ini setelah 7 tahun kemudian, Tuhan Yesus dia datang bersama orang-orang percaya, injakan kaki di bumi, lalu nanti memulai kerajaan 1000 tahun. Nah, itu dalam pandangan dispensasional. Jadi, kalau menganut paham dispensasional, berapa lama perkawinan anak domba? Ya, 7 tahun. Ya. Jadi karena diangkat untuk pesta kawin anak domba Allah dan ada selang waktu 7 tahun, ya bisa diduga bahwa mereka menghitungnya 7 tahun. Nah, tapi kalau mengikuti pandangan seperti itu artinya, ya memang seperti tadi kan, saat masa aniaya besar terjadi, Great Tribulation, jangan takut. Kita sudah nggak di bumi lagi. Ya, antikris mau kejam seperti apa, jangan takut, kita sudah tidak di bumi lagi. Orang percaya tidak akan mengalami aniaya antikristus. Itu pandangan dispensasional. Tapi saya tidak setuju dengan pandangan dispensasional. Saya juga tidak percaya ada rapture seperti yang dipahami dispensasional. Ya, tapi saya tidak dalam rangka menjelaskan pandangan saya tentang masalah pengangkatan itu. Tapi saya percaya bahwa pada masa antikristus atau masa Great Tribulation, aniaya besar terjadi di bumi, orang percaya ada di bumi. Bukan sudah di surga. Sekarang kita melihat Matius 24, 21-22. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat. Tribulation itu ya. Seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan,
waktu itu akan dipersingkat. Siapa orang-orang pilihan ini? Sudah pasti orang percaya. Dan ayat ini jelas mengatakan bahwa orang-orang pilihan, ya, atau orang-orang percaya mengalami masa tribulasi itu, masa penderitaan besar itu. Ya. Matius 24, 29 sampai 31. Segera sesudah siksaan pada masa itu, ayat 30, pada waktu itu tampak tanda anak manusia di langit. Anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan dia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya mengumpulkan orang-orang pilihannya dari 4 penjuru bumi. Berarti orang-orang pilihan, orang-orang percaya itu masih ada di bumi. Bukan sudah diangkat, naik ke surga. Lalu yang ketiga, Wahyu pasal 7, 13-14. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata padaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang? Lalu ia berkata padaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Mereka keluar dari kesusahan yang besar. Kalau dikatakan mereka keluar dari kesusahan besar, ini gambaran orang-orang yang di surga. Orang-orang yang di surga itu adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Itu berarti mereka mengalami tribulasi itu. Karena itu saya tidak percaya bahwa orang percaya sudah diangkat. Sehingga pada waktu masa tribulasi atau masa antikristus, orang percaya tidak mengalaminya. Menurut saya orang percaya mengalaminya. Nah, kembali pada pertanyaan saudara. Lalu apakah orang yang mengalami masa antikristus dapat diselamatkan? Ya tentu saja dapat. Tergantung dia setia atau tidak kan. Ya kalau dia setia, walaupun sampai mati, dia setia, ya dia diselamatkan. Tapi kalau dia murtad, ya bagaimana orang yang murtad diselamatkan? Ya, karena itulah maka ada kemungkinan orang percaya mengalami masa aniaya itu. Aniaya besar, great tribulation. Ya, karena itulah hidup sekarang harus belajar menderita. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan-penderitaan kecil, jangan lari, jangan mundur, jangan kecewa. Karena anggaplah itu latihan. Latihan untuk menghadapi masa aniaya besar kalau ternyata kita diizinkan menghadapinya. Tapi kalau mati cepat sebelum antikristus datang, ya tidak apa-apa, itu lebih baik lagi kan, ya kan? Kalau sekarang mati sekarang kan antikristus belum datang, sudah di surga. Tapi kalau mau berkata aku ingin hidup 1000 tahun lagi, itu pasti ketemu antikristus bisa, ya. Saya kutip kata-kata Pendeta Budi Asali. Kalau sekarang hanya pada waktu mengalami kesukaran yang relatif kecil saja iman kita sudah goncang dan kita sudah mundur dari Tuhan, bagaimana kalau nanti masa kesukaran besar itu terjadi? Karena itu kalau Tuhan izinkan kesukaran kecil, mari hadapi kesukaran-kesukaran kecil itu sebagai persiapan kalau ternyata kita masuk masa great tribulasi. Ya. Shalom saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Pernahkah saudara menonton program pengajaran iman Kristen Ku Tahu Yang Ku Percaya di Pijar TV? Kalau belum, sayang sekali. Ini adalah satu program yang sangat bagus di dalam pengajaran iman Kristen. Segeralah ikuti program ini yang disiarkan oleh Pijar TV. Dan program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini sebenarnya telah diproduksi sejak tahun 2017 dan telah menghasilkan 111 episode yang berisi pengajaran-pengajaran dasar iman Kristen, dan sejak tahun 2017 itu telah ditonton sebanyak kurang lebih 23 juta kali oleh masyarakat Indonesia dan terutama untuk orang-orang Kristen. Nah, program ini adalah produksi dari Pijar TV bekerja sama dengan Yayasan Karya Bakti Esra Soru dan juga GKN Revival, dan telah menjangkau begitu banyak orang di daerah-daerah yang bahkan tidak pernah kami kunjungi sekalipun. Dan berbagai macam kesaksian telah menunjukkan bahwa program ini telah menjadi berkat bagi banyak orang, di mana saya menjadi pengajarnya dan Ibu Pendeta Marta Yudano sebagai host dari acara tersebut.
Dari tahun ke tahun program ini belum pernah absen diproduksi karena kami sadar bahwa program ini adalah program untuk mendewasakan atau bahkan mendidik orang Kristen dalam pengajaran iman yang alkitabiah, yang membawa pencerahan dan juga membawa jawaban bagi pertanyaan dari banyak orang Kristen atau juga pertanyaan dari orang-orang non-Kristen di seluruh Indonesia. Tahun ini program Ku Tahu Yang Ku Percaya akan diproduksi lagi, yakni pada bulan September yang akan datang. Dan untuk memproduksi program seperti ini itu membutuhkan dana yang sangat banyak. Karena itu pada kesempatan ini juga saya meminta atau mengundang saudara-saudara, Bapak Ibu yang sungguh-sungguh punya beban agar Injil dan pengajaran firman Tuhan dapat sampai pada banyak orang untuk terlibat di dalam pendanaan program ini. Dan apabila Bapak Ibu Saudara-saudara digerakkan Tuhan untuk mengambil bagian dalam produksi program ini, di layar saudara ada nomor-nomor rekening, saudara dapat mentransfer persembahan saudara yang pada akhirnya akan dipakai untuk produksi program yang memberkati banyak orang ini. Dalam beberapa minggu ke depan kami juga akan mengadakan acara Q&A atau tanya jawab seputar iman Kristen, di mana saya akan menjawab pertanyaan saudara-saudara. Saudara-saudara yang mau terlibat di dalam acara ini silakan mendaftarkan dan saudara boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar iman Kristen dan saya akan memberikan jawaban alkitabiah untuk pertanyaan saudara-saudara. Dan akhirnya untuk dukungan setiap saudara bagi program ini, saya Pendeta Ezra Soro dan tim Pijar TV, tim GKM Revival, tim Yayasan Karya Bakti Ezra Soro mengucapkan terima kasih dan mari bergandengan tangan untuk pekerjaan Tuhan yang besar di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.